Salam saudara-saudara dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada. Segala puji syukur bagi Tuhan Yesus, kita berjumpa kembali pada kesempatan ini pada Minggu tanggal 18 April 2021. Tuhan baik bagi saudara dan saya sehingga kita bisa menikmati Tuhan dalam hari-hari yang Tuhan berikan. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan bagi saudara-saudara sekalian yang berada di rumah atau dimanapun saudara berada, dan lebih khusus jemaat GPD Sola Gracia. Namun sebelumnya, mari saya mengajak kita mau berdoa, biar kiranya Roh Kudus membuka rahasia firman Tuhan bagi saya dan bagi saudara-saudara yang mendengarkan tayangan ini. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh baik bagi kami. Kasih karunia Tuhan yang melimpah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sampai pada hari ini, kami ada sebagaimana ada karena kasih-Mu Tuhan. Kami datang dengan bersyukur, kami datang dengan terus berserah di dalam tangan-Mu ya Bapa, yang memelihara hidup kami, yang menjaga kami sampai saat ini. Itu sebabnya pada kesempatan ini rindulah kami untuk dilawat Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami jemaat yang mendengarkan tayangan ini, biar pengurapan yang dari Tuhan dalam kekuatan Roh Kudus itu menjadi bagian kami, untuk kami boleh mengerti akan setiap kehendak-Mu dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, saya akan membaca renungan firman Tuhan pada kesempatan ini Minggu 18 April 2021. Saya ambil pembacaan firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Berkata demikian saudara-saudara. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara, ketika saya membaca ayat ini, saya ingat ada satu pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Karena hidup ini hanya sementara. Selama aku kuat, selama aku sehat, mari pujian ini mengajak jadi saksi dan jadi berkat. Sebab ketika aku tak berdaya, aku tak bisa berbuat apa-apa lagi. Jemaat dikasih Tuhan, dalam kitab Pengkhotbah ini mengingatkan kepada kita bahwa untuk apapun yang ada di bumi ini, firman berkata, di bawah langit ada masanya, ada waktunya. Saudara, ayat ini akan mengingatkan kita bahwa di planet bumi ini tempat kita hidup sekarang ini, saudara, tidak abadi, tidak kekal. Sebab memang Alkitab mengatakan demikian. Nah, kalau kita menyadari bahwa planet bumi ini hanya sementara, kita ada di bumi ini hanya sifatnya sebagai tempat persinggahan saja, maka saya mau mengajar kepada saudara dan saya lewat firman Tuhan ini. Apa yang akan kita lakukan? Satu hal saudara-saudara dikasih Tuhan, tentu kita mensyukuri kepada Tuhan. Kalau kita ada sampai sekarang ini dan kita masih bisa menikmati ciptaan Tuhan, saudara-saudara, bumi dan segala isinya, termasuk saudara-saudara dan saya, kita masih bisa bernafas dan beraktivitas. Kasih karunia anugerah yang sangat besar yang Tuhan berikan dalam kita. Tetapi sadarlah bahwa segala sesuatu apapun yang ada di bawah kolong langit ini ada masanya, ada waktunya, di mana segala sesuatu akan berakhir, akan selesai. Saya mau katakan kepada saudara-saudara bahwa dunia ini semakin tua, saudara-saudara. Semakin tua dan akan menuju kepada kebinasaan konteks tentang dunia ini. Tetapi bagi orang percaya, jemaat Tuhan, saudara dan saya percaya ada janji Tuhan bagi setiap kita. Kita yang mau tetap percaya, berharap kepadanya, ada jaminan kekekalan. Itu sebabnya, saudara, saya sering katakan kepada jemaat Sola Gracia dimanapun saudara berada, mari kita tidak mengandalkan dunia ini, kita tidak mengandalkan kita hebat, kita gagah, tetapi kita tetap mau percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Karena kehidupan ini, baik alam semesta ini, semua ada di dalam tangan kedaulatan yang dari Tuhan.
Maka ayat ini berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Saudara, perjalanan hidup kita sekarang, mungkin Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berapa tahun perjalanan hidup kita. Dan rasanya perjalanan hidup kita ini terlalu singkat, saudara-saudara. Dan tentu, saudara-saudara, dalam perjalanan ke depan juga pun kita tidak tahu sampai batas mana Tuhan kehendaki kita ada. Lewat kesempatan ini saya mau sampaikan turut berduka bagi keluarga Bapak Paulus yang secara berturut-turut beberapa waktu terakhir ini diperhadapkan pada situasi dan keadaan yang secara manusia membuat sedih karena kepergian orang yang sangat dikasihi. Tetapi lewat firman Tuhan ini kita akan dikuatkan bahwa memang segala sesuatu harus terjadi di dalam hidup. Baik ketika manusia lahir, baik ketika manusia mati, bukan ada dalam kuasa manusia, tapi ada dalam kuasa tangan Tuhan yang berkuasa. Nah, dan tentu akan mengingatkan kepada setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah yang mendengarkan tayangan ini, bahwa sadar dalam kehidupan ini, apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Waktu yang terbatas, tidak waktu yang memberikan kekekalan di dunia ini. Sekali lagi di dunia ini. Tetapi waktu yang terbatas kalau satu waktu, satu saat nanti kemudian selesai. Saudara-saudara, maka itu sebabnya, mari, ketika Tuhan izinkan kita melewati hari-hari yang Tuhan berikan, mari jangan pernah engkau lupa untuk tetap senantiasa ada di dalam Tuhan. Dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 16 berkata demikian. Ayat ini berkata begini. Efesus pasal 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Artinya menunjukkan bahwa dalam keterbatasan waktu yang ada di bumi ini, Tuhan mau untuk supaya kita jangan menyia-nyiakan waktu itu, tetapi pergunakanlah waktu yang ada. Dalam hal apa kita menggunakan waktu itu? Saya mau sampaikan kepada saudara dan kita menyadari itu, bahwa ada begitu banyak waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara. Bila dihitung mulai dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Bila dihitung dari usia perjalanan kehidupan kita, saudara-saudara, adakah kita menggunakan waktu itu untuk Tuhan? Saudara-saudara, maka firman berkata, pergunakanlah waktu yang ada untuk kita tidak menyia-nyiakan waktu itu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, berbahagialah ketika engkau tahu mempergunakan waktu itu untuk Tuhan. Karena ada banyak waktu yang Tuhan telah berikan untuk saya. Dalam tugas pekerjaan saudara, dalam segala kegiatan-kegiatan rutinitas saudara-saudara sekalian. Tapi engkau juga pun tidak melupakan bahwa ada waktu juga untuk Tuhan. Engkau bersekutu, berdoa, engkau datang kepada Tuhan. Entah engkau dalam komunitas, di lingkungan, dalam kehidupan keluargamu, engkau datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Engkau tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Saya teringat dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan murka mereka-mereka yang ada hidup pada zaman Nuh. Tetapi Nuh tidak mendapat murka Tuhan, karena dia tahu menggunakan waktu. Firman berkata, Nuh didapati orang yang bergaul dengan Tuhan. Artinya, waktu yang Tuhan berikan kepadanya dia tidak sia-siakan. Dia tidak membiarkan lewat begitu saja. Dia membangun hubungan dengan Tuhan dalam persekutuan, baik pribadi juga pun dalam kehidupan keluarga. Tetapi orang-orang yang ada di lingkungan, di sekitar Nuh, mereka tidak menggunakan waktu untuk Tuhan. Tuhan murka kepada mereka. Dan Alkitab mencatat, Tuhan binasakan melalui air bah yang datang. Tetapi Nuh dan sekeluarganya diselamatkan. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dalam konteks tentang Nuh di sini. Karena Nuh tahu mempergunakan waktu yang diberikan untuk Tuhan. Bagaimana dengan saudara-saudara? Saya tahu dan saya percaya saudara juga pun tahu dalam konteks panggilan iman Kristen. Mari terus membangun hubungan dengan Tuhan di waktu-waktu yang Tuhan berikan. Artinya kita tahu untuk menyisihkan waktu untuk kita datang berdoa, bersekutu bersama-sama, saudara-saudara. Bangun sebuah persekutuan yang indah dalam kehidupan keluargamu,
di mana engkau di situ datang kepada Tuhan untuk berdoa. Karena ini menjadi penting. Sebab Alkitab berkata dalam konteks hari-hari yang ada adalah hari-hari yang terbatas, yang suatu saat nanti tidak akan datang lagi. Nah, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, mengapa firman Tuhan menghubungkan dengan waktu yang ada itu dihubungkan dengan keadaan yang jahat? Ini memberi perhatian saudara-saudara kepada kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, agar supaya waktu yang Tuhan berikan adalah kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan, supaya kita tidak menjadi jahat. Saudara-saudara, memang di keadaan dunia yang semakin jahat ini, rentan dengan orang yang tidak tahu menggunakan waktu untuk Tuhan, dia bisa menjadi jahat, saudara-saudara, karena dia lupa kepada Tuhan. Tetapi bagi saudara dan saya percaya, mari pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya balik sejenak saudara-saudara dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 tadi, ayatnya yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tapi dibalik dari ayat ini saya mau sampaikan, dunia yang fana ini, tapi bagi orang yang percaya kepada Kristus ada jaminan di dalam hidup ini. Dia sanggup memberikan kekekalan di dalam kehidupan saudara. Kalau dunia ini akan dibinasakan dan dunia ini ada batasannya, tetapi orang yang percaya kepadanya, yang menaruh harap kepadanya, firman berkata, dia memberikan kekekalan tidak terbatas. Kekekalan dalam konteks adalah kehidupan kekal. Dan ini bicara tentang keselamatan. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11 ditulis begini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mungkin sedang mengalami berbagai persoalan dan pergumulan dalam hidup ini, dalam proses waktu yang berjalan. Iya. Tetapi tetaplah engkau bertahan dalam kesetiaan dan ketaatanmu di dalam Tuhan. Firman berkata, janji Tuhan ya dan amin bagi setiap kita yang percaya. Di tengah dunia yang jahat ini, Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu siapa saudara, Tuhan tahu siapa saya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat untuk mempermuliakan Dia, Yesus, di atas segala-galanya. Dikatakan dalam tulisan firman Tuhan di sini, Dia memberikan kekekalan dalam hati mereka, dalam kehidupan saudara dan saya. Menunjukkan bahwa Dia tahu dan Dia mengerti. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di hari-hari ini dalam kondisi yang sulit, COVID-19 belum berlalu, tetapi saya percaya janji Tuhan tidak akan berlalu dalam hidup ini. Amin saudara-saudara kasih Tuhan. Penyertaannya sempurna di dalam kehidupan saudara. Sehingga bagi saudara sekalian jemaat dan khususnya saudara sekalian yang mendengarkan tayangan ini, kita tetap menaruh percaya kepada Tuhan dalam hal apapun, dalam segala keadaan, karena Dia Tuhan yang begitu mengasihi. Dia mengasihi saya dan Dia mengasihi saudara. Dan kita tidak selamanya ada di bumi ini. Bumi ini hanya sifatnya sementara, karena Alkitab berkata bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Berbahagialah kita yang tetap setia kepada Tuhan, dan teruslah tetap kesetiaanmu di dalam Dia. Sampai firman berkata, kekekalan di sorga menjadi bagian saudara dan saya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Salam saya untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Dengan doa dan harapan, Tuhan senantiasa menyertai kita dalam tugas, dalam pekerjaan saudara-saudara semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda semua kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya berdoa, Bapak Ibu Saudara berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Lewat kebenaran firman-Mu mengingatkan kami untuk kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Sebagai kesempatan untuk kami datang kepada Tuhan. Sebagai kesempatan untuk kami datang menikmati Tuhan dalam setiap persekutuan. Bapa di sorga, Engkau ada di setiap kami masing-masing. Nyata kasih-Mu, nyata anugerah-Mu di dalam hidup kami.
Itu sebabnya kami mau tetap tinggal di dalam Engkau. Dan saat ini hamba berdoa, lawat seluruh jemaat, setiap semua kami yang mendengarkan tayangan ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah biarkan kami. Tuhan ada terus bersama dengan kami, bersama dengan anak-anak-Mu. Karena Engkau Allah kami yang penuh dengan kasih sayang Tuhan yang melebihi dari segala-galanya dalam setiap kami. Dunia akan berlalu, tetapi janji Tuhan tidak berlalu, karena Tuhan kami Tuhan yang setia. Ampuni kami kalau terkadang kami tidak setia, tapi lewat firman Tuhan diingatkan kepada kami, agar kami terus setia kepada Tuhan, untuk datang kepada Engkau. Bapa, berkati umat anak-anak-Mu, dengan segala berkat perjanjian Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani. Hamba berdoa, tolong umat-Mu, anak-anak-Mu, hiburkan mereka Bapa dengan kuasa. Beri kekuatan baru terus untuk terus mereka melangkah maju, dan terus berharap hanya kepada Tuhan, yang memberikan kepada setiap kami, setiap seluruh jemaat Tuhan, sukacita sorga. Terima kasih. Hamba berdoa, jauhkan dari segala penyakit, gangguan kuasa kegelapan, roh iblis, niat-niat orang jahat, halaukan dari anak-anak-Mu. Kami percaya di dalam Tuhan kami terus berkemenangan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Kami terima berkat-Mu, berkat Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu.